Ta'ala. Kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini bisa sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali mengikuti taklim di siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan gak bosan nih. Kita ketemu lagi. Pada siang hari ini kita akan membaca lanjutan kajian sirah. Terakhir kita baca bab tentang Amul Husni, tahun duka cita, di mana wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dan juga pamannya Abu Thalib. Maka siang hari ini judulnya atau bab berikutnya adalah Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Rasulullah berhijrah menuju Taif. Lebih tepatnya beliau keluar dari kota Mekah, membawa dakwah Islam ini ke satu kampung yang nanti secara geografis, secara banyak pertimbangannya mirip sekali dengan kota Madinah, yaitu beliau pergi ke kota Taif. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan beragam ujian di kota Mekah oleh kafir Quraisy, beliau kharaja ila Taif yaltamisun nusrah min Bani Thaqif. Beliau pergi ke kampung Taif untuk memohon bantuan dukungan dari penduduk kota Taif yang namanya Banu Thaqif. Memohon, berharap agar mereka menerima dakwah Islam yang dibawa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, sampai di kota Taif, Rasulullah SAW menemui beberapa nafarun min Bani Thaqif, beberapa orang dari Banu Thaqif, wa hum yauma idzin sadatuhu. Yang ditemui oleh Nabi adalah para tokohnya. Jadi kita belajar pertama dari sini sampai di sini bahwa kalau kita ingin ke kampung orang, yang kita temui harusnya adalah para pemimpinnya. Jadi Rasulullah menemui para pemimpin Bani Thaqif, yang namanya juga beliau tamu kan, mungkin kalau langsung istilahnya mohon maaf nyelonong ke warganya juga takut beliau mungkin salah. Beliau temui para pemimpinnya, para tokoh, menawarkan Islam kepada mereka. Rasulullah bicarakan baik-baik, dan ternyata Rasulullah kaget dengan faradu alaihi raddan munkaron. Beliau mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa. Jadi tidak menyangka Nabi. Beliau berharap bahkan sejak awal ingin diterima dakwahnya, ternyata malahan ditolak dengan rad dan munkar, penolakan yang keras. Bahkan bukan hanya itu, wa faja'uhum bima lam yakun yatawaqqa'u minal ghazah wa samjil qaul. Nabi tidak menyangka akan diperlakukan, dianiaya, disakiti sedemikian rupa. Jadi para tokoh ini mengusir Nabi SAW. Sebelumnya Nabi memohon kepada mereka ayyaktumu khabara maqdamatihi muqaddimihi. Nabi mohon kepada mereka itu merahasiakan, aku datang, aku tawarkan Islam, kalau nggak mau ya udah diam-diam aja dah, aku keluar lagi begitu. Nabi mohon diam, tapi mereka tidak, mereka malahan memanggil rakyat mereka, penduduknya, aghrau bihi sufaha'ahum wa abidahum, para budak mereka. Istilah kalau zaman sekarang mungkin berandalan, preman, dikeluarin semuanya dah, disuruh melempari batu ke arah Rasulullah SAW. Yasubunahum wa yasihuna binafsihi. Mereka menghina Nabi, mereka meneriaki Nabi SAW. Yarmunahu bil hijarah, melempari dengan batu sampai kedua kaki Rasulullah SAW. Latadmiyani, berlumuran darah. Beliau datang bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah melindungi Nabi SAW binafsihi, dengan tubuhnya, sampai Zaid bin Harithah luka-luka kepalanya, berdarah-darah melindungi Rasulullah SAW. Kita belajar yang namanya bagaimana seorang Zaid bin Harithah melindungi pemimpinnya. Jadi yang namanya Rasulullah di masa adalah pemimpin dakwah, qaid dakwah, dan beliau dilindungi oleh Zaid bin Harithah. Pertama, betapa Zaid sangat mencintai Rasulullah sebagai seorang nabi. Yang kedua, beliau mencontohkan kepada kita yang namanya pemimpin harus dilindungi keselamatannya, sallallahu alaihi wasallam. Atau bagaimana pembelaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita mungkin kalau ada apalagi itu fitnah kan, harus dibela. Tentu juga bukan dibela asal dibela ya, tentu yang dibela juga orang yang benar.
dan Zaid bin Harithah membela Rasulullah SAW. Singkat cerita, keluar dari kampung Taif berlumuran darah gitu kan, sampai Rasulullah SAW wasala Rasulullah ila bustanin li Utbah ibni Rabi'ah. Keluar dari kampung Taif dekat dengan kota Makkah. Beliau istirahat di kebun anggur milik seorang tokoh Quraisy juga, namanya Utbah bin Rabi'ah. Pakai ta ya, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah termasuk juga tokoh Quraisy yang memusuhi Nabi. Saat itu Utbah nggak ada di kebun. Sampai di kebun itu Rasulullah SAW yang mengejar Nabi, yang melempari batu udah pergi ke kampung Taif, dan beliau istirahat di di kebun anggurnya Utbah bin Rabi'ah. Kemudian beliau SAW berteduh di kebunnya Utbah, fajalasa fihi wabna Rabi'ah yanzurani ilaihi. Saat itu ada dua orang anaknya Utbah bin Rabi'ah yang melihat Rasulullah SAW sedang berlumuran darah, sedang beristirahat gitu kan. Ini pelajaran buat para dai, buat orang yang menegakkan kebenaran. Beginilah yang namanya perjuangan kan, bahwa yang namanya orang memperjuangkan kebenaran pasti berhadapan dengan rintangan gitu kan. Kita sih nggak sebanding lah sama Nabi. Ustadz sekarang ya, datang dijemput, pulang diantar gitu kan. Bahkan lagi heboh nih pakai nginjat segala ya, lagi rame ya, merusak citra ustadz aja. Jadi malu saya ceramah gue. Kemarin sempat muncul, Ustadz, apakah yang kan banyak teman-teman yang share di beragam media sosial kan, itu apakah membuka aib orang atau apakah ini membongkar sebuah kejahatan gitu. Karena ketika itu dianggap membongkar aib orang kan, kalau itu aib harus ditutupin. Tapi kalau yang namanya kejahatan kan harus diungkapkan gitu. Kan ini masuk yang mana kira-kira gitu nih? Ketika seorang itu mengupload gitu kan, dia lihat dan dia share ke temannya, kira niatnya apaan tuh? Membongkar aib orang, kalau seandainya aib kan, atau niatnya ingin menjadikan sebuah pelajaran. Yang mana kira-kira tuh? Pelajaran kali ya. Jangan sampai terulang di Masjid Landmark gitu ya. Sini Pak. Bukan saya, ustaz yang lain kali ya. Artinya ya mudah-mudahan sih semua ambil pelajaran lah, betapa dan banyak juga. Wabil khusus buat para guru lah ya, buat para guru ngaji. Ada namanya akhlak. Terus artinya apalagi kalau kita mengikuti, ya kenapa Nabi SAW ini hadirin rahimakumullah. Jadi beliau sampai di kebunnya Utbah bin Rabi'ah, dua anaknya Utbah ngeliatin nih, ya kan, ngeliatin kesian banget nih orang sini gitu kan, berdarah-darah gitu kan. Zaid bin Harithah juga berdarah-darah juga. Kemudian dua putranya Utbah bin Rabi'ah melihat Nabi bermunajat. Allahumma, Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Allah, aku mengadukan padamu betapa lemahnya diriku. Ini nanti kita ambil pelajaran bahwa kalau bermunajatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jangan bermunajat di Twitter gitu. Emang Tuhan punya akun Twitter? Ya Allah, gitu kan? Doa langsung Allah. Masa doa di Facebook. Semoga dosa kita diampuni. Ya Allah, ampunilah aku. Kita kembali nih. Jadi Rasulullah bermunajat, Allahumma ilaika ashku dha'faku. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, mengadukan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, tentang sedikitnya hilah rencanaku, wa hawani 'alan nas. Saya baca terjemahannya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan ketidakberdayaannya diriku terhadap manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Ila man taqiluni, kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan, semua itu tidak aku hiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Maksudnya, yang penting Kau jangan marah ya Allah, buatku sih aku nggak napa-napa begini. Yang penting Kau tidak marah kepadaku, nikmatku sangat besar kepadaku.
Kau berlindung kepada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari murkamu yang hendak engkau turunkan kepadaku, hanya engkaulah yang berhak menegur dan menyalahkan diriku hingga engkau berkenan. Tiada daya dan upaya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Ini Rasulullah bermunajat. Ini munajat yang sangat populer nih, yang dibaca oleh Nabi SAW di kebunnya Utbah bin Rabi'ah. Di tengah-tengah beliau bermunajat, istilahnya kalau zaman sekarang curhat sama Allah gitu. Ya Allah, yang aku terima nih, yang penting kau nggak marah aja sama aku dah. Ya kan? Aku mengadukan lemahnya aku. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dua orang anaknya Utbah memperhatikan Nabi SAW. Kemudian muncullah rasa iba, rasa kasihan di hati dua orang anaknya Utbah bin Rabi'ah. Kemudian apakah yang dilakukan oleh dua orang anaknya Utbah ini? Fada'au ghulaman nasraniyan lahuma yuqalu lahu Addas. Utbah bin Rabi'ah anaknya nih manggil budak mereka, namanya, jadi ada yang bekerja di kebun mereka, namanya Addas, dia Nasrani. Fa arsala ilaihi qatfan minal inabi fi tabakin. Dipetik anggur, ditaruh di piring, disuruh Addas kasih makan tuh, dia sian banget gitu kan, lagi berdarah-darah, lagi bermunajat. Oleh Addas kemudian disediakanlah itu kurma di hadapan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW waqala lahu, Addas berkata kul, artinya makanlah, pakai kaf ya. Kaf. Kalau pakai kof, kul artinya kul, katakanlah. Ini kalau baca Quran yang benar nih. Jadi kalau baca Quran kul a'udzu birabbin nas itu pakai kof tuh. Kalau kul a'udzu berarti makanlah. Jangan salah terjemahan ya. Kul huwallahu ahad, makanlah, Allah Maha Esa. Artinya harus melafazkan, ini makharijul huruf ya. Penting kita tahu mana yang namanya kul pakai kaf, mana yang namanya kul pakai kof. Karena artinya beda nggak tuh? Beda. Kalau kul pakai kaf artinya makanlah. Kalau kul pakai kof artinya katakanlah. Gitu kan? Kemarin ada guru tahsin anak saya tuh, Pak Ustadz Saron ya, anak antum baca salah mulu katanya. Udah dibilangin kul wallahu ahad gitu kan, dia kul ikutin abinya kayaknya. Saya bilang ajarin lah Pak Ustadz biar bener. Artinya makharijul huruf, dan karena kul huwallah pakai qaf ya. Kalau pakai kaf kul artinya silakan makan. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kulu washrabu wala tusrifu, silahkan makan dan minum, pakai kaf. Ini kata Addas kepada Nabi, kul, makan. Kemudian maddar Rasulullah SAW yadahu qailan, sambil ngambil korma, Nabi bilang Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma akala, dan beliau makan. Faqala Addas muta'ajjiban. Addas nih, dia budak dan dia beragama Nasrani, kaget begitu Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bertanya nih Addas, wallahi inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadzal bilad. Omongan yang kau ucapkan barusan, tidak seorang pun orang di sini mengucapkan kalimat yang kau ucapkan barusan. Addas bertanya, Nabi nanya dengan Addas, min ayyil biladi anta ya Addas. Ngomong-ngomong, engkau dari mana Addas? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Addas menjawab, Nasrani, aku orang Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Nainawa, aku berasal dari kampung Nainawa. Mendengar disebut kampung ini, Rasulullah berkata, min qaryatir rajulus shalih Yunus ibni Matta, dari kampung seorang laki-laki yang soleh yang namanya Yunus bin Matta. Faqala Addas, kata Addas, wa ma yudrika min Yunus bin Matta, emangnya kamu kenal Yunus bin Matta? Faqala Rasulullah menjawab, huwa dzalika akhi, Yunus bin Matta adalah saudaraku, kana nabiyan wa ana nabi, Yunus adalah nabi, aku juga seorang nabi. Fa'akabba Addas ala Rasulullah SAW yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Langsung Addas memeluk Nabi SAW. Beliau mencium kepala Nabi, mencium tangan Nabi, dan mencium kaki Nabi SAW. Dalam riwayat lain, Addas menyatakan keislamannya. Nah, sampai di sini hadirin, nanti pelajaran yang kita ambil adalah Addas sangat takjub ketika Rasulullah ngambil korma dan beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ntar pelajaran buat kita,
ada yang namanya syiar dalam Islam ya. Assalamualaikum sama dengan syiar Islam. Baca doa sebelum makan adalah syiar Islam. Jadi bisa jadi orang tertarik dengan kita dengan syiar Islam yang kita munculkan gitu. Mohon maaf nih. Bukan cuma kita orang Islam, agama lain juga. Coba ada agama lain kalau makan kan di meja tuh. Keburu dingin tuh sok. Gitu kan. Nah kita mikir, ya orang kapan makannya ya? Gitu kan. Dia berdoa, maksudnya berdoa ya. Nah kita sumbat aja gitu, ya kan? Maksudnya kita juga menunjukkan keislaman kita tuh. Sebelum ngambil bakwan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kita nanya gitu, apa agamamu? Saya Muslim. Dipeluk gitu ya. Islam. Artinya jangan malu kita. Siapa tahu orang tertarik dengan Islam gara-gara syiar yang kita munculkan gitu. Assalamualaikum artinya ya salam kedamaian kan. Assalamualaikum. Orang Islam disiplin, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Makan dan minum, mohon maaf, sebaiknya sambil duduk gitu kan. Dan syiar Islam yang lain. Seorang muslimah mengenakan hijab itu adalah syiar Islam. Suara azan yang terdengar Allahu Akbar itu adalah syiar Islam. Maka yang azan yang bagus suaranya begitu. Ya kan? Ada apalagi kalau musik gede banget gitu kan. Yang azan jempreng banget. Allahu Akbar. Orang mau Islam nggak jadi itu. Aku nggak jadi Islam lah, gini banget ya azan. Di zaman Nabi Bilal tuh yang azan kan, gitu ya. Nah alhamdulillah muadzin kita. Iya bagus. Kalau di sini Denmark bagus ya. Ntar takutnya saya salah paham ya. Pusat jindir gua nih. Biasa gua nggak undang ceramah lagi. Jadi ini syiar Islam. Jadi kenapa kita kalau mau makan, bahkan mudah-mudahan walaupun nggak kenceng banget ya pakai suara dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan kita bilang Alhamdulillahirobbilalamin. Ketika berjanji, insya Allah Pak. Gitu kan? Ketika berjumpa bertemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu syiar Islam, ya kan? Dan memang itu syiar Islam gitu tuh. Islam mengajarkan berdoa dan lain-lain. Jadi Adas tertarik begitu Nabi mengambil. Dan ini kan namanya yang namanya berdakwah, hadirin kan nggak mesti ceramah ya. Kan berdakwah nggak mesti selalu orasi kan. Ini Rasulullah di sini dia berdakwah dengan cara menampilkan syiar Islam. Yang kedua, dalam kitab lain dijelaskan Rasulullah pandai memanfaatkan momen yang ada. Padahal beliau baru saja menghadapi kesulitan kan. Ntar juga pelajaran lain dari sini adalah betapa Allah selalu memberikan kepada kita, kepada Nabi, kemenangan kecil di tengah musibah, kesulitan yang kita hadapi. Jadi kan Nabi berhadapan dengan musibah yang diusir dari kampung Taif, dilemparin, berdarah-darah gitu kan. Allah berikan namanya, bahkan bukan kecil nih kan, Islamnya Adas nih. Bahkan Rasulullah bersabda, engkau bisa memberikan hidayah kepada seseorang gara-gara kamu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Engkau menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah dari Allah ya, itu penyebab doangan kita kan. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Yang ngasih hidayah siapa hadirin? Allah. Kita cuma apa tuh? Penyebab doangan. Ada doanya, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan aku penyebab orang lain mendapatkan hidayah Islam. Jadi yang ngasih hidayah Allah, cuman mudah menurut kita sebagai penyebab hidayah. Kita SMS, kita undang pengajian dan lain-lain. Kemudian di rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW dan dicerita tadi sekali lagi bagaimana tuh syiar Islam ya. Ada banyak, ada Assalamualaikum, sholat berjamaah, berwudu, kebersihan gitu kan, dan lain-lain, jilbab dan sebagainya merupakan syiar agama Islam. Terus singkat cerita, kemudian dalam riwayat Ibnu Ishaq, selesailah tadi itu. Jadi begitu pulang dari kampung Taif, istirahat di kebunnya Utbah bin Rabi'ah dan berjumpa dengan Adas yang kemudian momennya dimanfaatkan oleh Nabi dengan kelembutan hatinya. Beliau bertanya, ya kan, min aina anta ya Adas? Padahal mohon maaf ya, Adas kan seorang budak waktu itu kan. Tapi Nabi tanya tuh, min aina anta ya Adas? Engkau dari mana Adas? Ya kan? Aku dari kampung Nainawa.
kamu kenal dengan Yunus bin Matta? Itu kan kampungnya. Kata Adas, apa hubungan kau dengan Yunus bin Matta? Dia nabi, aku juga nabi. Langsung Adas memeluk nabi dan menyatakan keislaman. Jadi pertama beliau memanfaatkan momen, dan Islamnya Adas merupakan hiburan buat nabi itu. Istilahnya ada kemenangan-kemenangan kecil di tengah, mungkin sekali lagi bukan kecil kan, kemenangan besar kan, namun dalam para ahli sejarah mengatakan ini cara Allah menghibur nabi itu. Ketemu di kebunnya Utbah bin Rabi'ah dalam kondisi yang sulit, berjumpa dengan Adas. Qala Ibnu Ishaq meriwayatkan, kemudian Rasulullah SAW di perjalanan pulang menuju kota Mekah, kemudian beliau raji'an ila Makkah hatta idza kana binahlatin, sampai di satu wilayah namanya Nihlah, binihlatin, Rasulullah melakukan qiyamul lail. Tar pelajaran buat kita hadirin rahimahullah, yang namanya berdakwah, yang namanya hidup perlu bekal. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di cerita ini Rasulullah di tengah dia kesulitan gitu kan, beliau melakukan sholat malam. Berarti di cerita, ini kan peristiwanya sebelum Isra dan Mi'raj nih. Kan sholatnya 5 waktu baru diterima setelah peristiwa. Nah, Isra itu setelah ini, setelah hijrah ke Taif, ya kan? Baru setelah ini Isra. Jadi di masa itu beliau sudah melakukan sholat malam. Di tengah Nabi sedang sholat, famarra bihin nafaru minal jin, lewat serombongan jin. Serombongan jin lewat di kampung Nihlah, alladzina dzakarahullahu tabaraka wa ta'ala, ini disebutkan Allah dalam Al-Quran. Fastami'u lahu, ini jin mendengarkan bacaan Al-Quran yang Nabi baca. Falamma faragha min salatihi, selesai salat, wallau ila qaumihim, jin yang mendengarkan bacaan Quran Nabi pulang ke kaumnya, mundzirin, memberikan peringatan, qad amanu wa ajabu ila ma sami'u, mereka Islam, memenuhi panggilan dakwah Islam setelah mendengar Al-Quran. Mengenai ini Allah ceritakan dalam Al-Quran di 2 surat ya. Surat Jin dan di dalam surat Al-Ahqaf yang dapat fotokopi yang saya tulis ayat ini. Surat Jin Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah ini, qad uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwa annahu istama'a nafarum minal jinni, telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Faqalu, dan jin itu berkata, mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nanti para ulama mengatakan bahwa jin juga mukallaf. Maka ada istilah, ada jin yang muslim, ada jin yang tidak Islam. Jadi jin juga, jin itu mukallaf kan, jin itu termasuk mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jin yang jahat namanya setan, biangnya namanya iblis katanya. Kata jin nih, saya ngomongin gua nih. Ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, mereka berkata nih, jin ngomong sama teman-teman nih, ansitu, diamlah kalian semua untuk mendengarkannya. Mohon maaf nih, jin aja dengerin bacaan Quran. Maka nanti kalau kita lagi ada acara, hadirin, kita akan ikuti acara berikutnya, yaitu Tilautil Quran oleh qari kita Fulan bin Fulan gitu kan. Apakah yang kita lakukan hadirin? Dengerin. Karena di ayat ini jin aja dengerin Quran. Dan di ayat yang sebelumnya jin berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar bacaan Quran yang sangat menakjubkan. Jin aja takjub dengan Quran, yang mudah-mudahan kita apalagi nih, amin. Pelan-pelan kita belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Bahkan ada orang yang meskipun tidak paham Al-Quran, dengar bacaan Al-Quran menjadi sangat termotivasi. Sekarang alhamdulillah banyak bermunculan, dengar-dengar mau di launching ya, komunitas One Day One Juice ya.
mungkin yang hadir sudah ada yang tergabung dalam komunitas ini kan. Saya kemarin diundang di beberapa grup yang kopi darat gitu ya, karena mereka tidak saling mengenal kan, akhirnya berkumpul kemudian silaturahim gitu kan, makan siang bareng. Kemudian saya diundang buat baca doa lah gitu, dan makan siang juga gitu ya. Dan maksud saya mudah-mudahan yang sudah bergabung mengajak teman, karena banyak pengalaman mereka yang belum pernah khatam Quran menjadi khatam Quran. Karena kita perlu motivasi untuk bisa baca Quran satu hari satu juz. Kan mungkin yang sudah, saya nggak tahu di masjid Landmark sudah dibuat belum koordinator, minimal buat yang ingin bergabung dengan grup baru kan bisa dikoordinir ya. Dan ini mudah-mudahan amal yang baik nih. Kalau kita satu grup 30 orang isinya, mudah-mudahan yang ingin bergabung bisa difasilitasi oleh masjid kan, nanti mendaftarkan secara online. Atau saya nggak tahu caranya, saya juga didaftarin ya. Jadi ada rahimahullah, jadi jin berkata sama teman-temannya, di situ dengarkan, jangan berisik. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin, mereka pulang ke kampungnya mengingatkan jin-jin yang lain tuh. Qalu ya qaumana, wahai kaumku, kata jin nih, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haq. Aku mendengar satu kitab yang turun sebagaimana turun pada Nabi Musa, yang membenarkan yang turun ke yang sebelumnya, mengajak pada kebenaran, pada yang lurus. Ya qaumana, wahai kaumku, ajibu da'i Allah, penuhilah panggilan Allah, wa aminu bihi, berimanlah, yaghfir lakum, dosa kalian akan diampuni, min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Ini ungkapan jin. Jadi jin juga berdakwah kepada kaumnya nih. Nah, kita kembali dari rahimahullah. Singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW setelah peristiwa ini pulang ke Mekah. Begitu mau masuk ke Mekah, Zaid bin Harisah nanya, ya Rasulullah, karena begini hadirin, kemarin kan Nabi di Mekah dimusuhin, ya kan? Kalau kemarin waktu ada istrinya Khadijah, waktu ada Abu Thalib, yang melindungi Nabi masih ada nggak tuh? Sekarang yang melindungi Nabi sudah meninggal dunia. Istilahnya, kata Zaid, kalau kita pulang ke Mekah, ntar siapa yang melindungi kita, Nabi? Kalau kemarin sih masih ada pamanmu Abu Thalib kan, dan beliau juga cucu daripada Abdul Muttalib. Sekarang orang yang melindungi Nabi udah nggak ada. Berkatalah nih Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa tadkhulu alaihim ya Rasulullah wa hum akhrajuka? Bagaimana engkau akan masuk kembali ke kota Makkah? Mereka sudah mengusir kita. Faqala Rasul dengan penuh keyakinan berkata, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Wahai Zaid, ada Allah bersama kita yang akan memberikan pada kita jalan keluar dari kesulitan kita. Innallaha nasiru dinihi, Allah pasti akan menolong agamanya. Wa muzahirun nabiyahu, pasti akan memenangkan nabinya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang dari Bani Khuza'ah di Mekah, hadirin, sebagai penutup. Ada namanya Hakul Jiwar. Hakul Jiwar adalah tradisi di kota Mekah. Para tokoh, para pemimpin punya hak untuk memberikan perlindungan pada seseorang yang menurut dia ingin dilindungi gitu. Kalau ada seorang tokoh di Mekah namanya Mut'im bin Adi. Nabi kirim utusan dari Bani Khuza'ah untuk menemui Mut'im bin Adi agar Mut'im mau melindungi Nabi. Dengan dasar nanti Mut'im bin Adi menerima, kalau mungkin zaman sekarang, suaka politik ya kan? Jadi Rasulullah mengajukan permohonan kepada Mut'im untuk memberikan hakul jiwar, hak perlindungannya kepada Nabi SAW. Dan ternyata permintaan Nabi diterima oleh Mut'im bin Adi. Maka Mut'im pergi ke Ka'bah, dia mengumumkan, Muhammad masuk ke Mekah di bawah perlindungan saya, kata Mut'im. Maka begitu Nabi masuk, ada yang berani nyelak-nyelak Nabi, hadirin? Enggak, dia masuk di bawah perlindungan hakul jiwa Mut'im bin Adi. Dan pulanglah beliau kemudian ke kota Mekah. Sampai di sini pelajarannya adalah bahwa mohon maaf, sejahat-jahatnya orang nih, kadang-kadang orang punya hati yang baik ya. Yang kedua, hadirin, nanti Rasulullah sangat terkesan dengan perbuatan Mut'im bin Adi. Pernah saya sampaikan di majelis ini ketika kita membahas mengenai bab jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kan. Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Mut'im bin Adi. Ingat pada peristiwa perang Badar, kan nanti Rasulullah menang perang Badar. Kan perang Badar beberapa tahun setelah ini kan, begitu hijrah ke Madinah, 2 tahun hijrah perang Badar. Nanti banyak tawanan perang Badar. Melihat para tawanan perang Badar yang merupakan orang Quraisy kan,
Rasulullah ingat dengan siapa nih? Mut'im bin Adi. Dan beliau berkata, "Lau kana Mut'im ibni Adi hayyan." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, waktu itu udah meninggal. Seandainya beliau masih hidup dan dia datang kepadaku memohon agar tawanan ini dibebaskan semuanya, aku akan bebaskan semua. Ini ungkapan Nabi mengenang kebaikan Mut'im bin Adi, seorang tokoh Quraisy yang di peristiwa pengusiran dari kampung Taif, beliau memberikan perlindungan hakul jiwar kepada Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari kajian kita yang pertama, bahwa semua bentuk penyiksaan dan penderitaan yang dialami Rasulullah pada saat hijrah ke Taif merupakan bagian daripada perjuangan dakwah. Beliau mengajak umat manusia masuk dalam Islam. Ketika beliau menyuruh kita untuk teguh dan sabar, beliau telah mencontohkan tentang keteguhan dan kesabaran. Pelajaran yang kedua, kalau kita perhatikan tadi itu, bahwa Allah selalu memberikan kemenangan-kemenangan yang mungkin besar mungkin kecil kepada Rasulullah, kepada semua orang yang perjuangkan agamanya. Pada kisah tadi dengan Islamnya Ad-Das. Yang ketiga pelajarannya, bagaimana kita ambil pelajaran dari sikap Zaid bin Harithah yang melindungi Nabi. Kita ambil pelajaran tentang bagaimana para sahabat mencintai Rasul dan melindungi Rasulullah SAW. Demikian juga kita pada hari ini mudah-mudahan. Yang keempat, apa yang dikabarkan oleh Ibnu Ishaq dalam riwayat yang tadi saya baca tentang jin ya, menunjukkan dalil bahwa jin itu ada dan mereka juga mukallaf. Dan yang terakhir, peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW pada peristiwa hijrah ke Taif ini sedikit pun tidak merubah, tidak berpengaruh sama sekali dengan keyakinan Nabi bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Ini kira-kira cuplikan dari peristiwa hijrah Rasulullah ke kota Taif dengan banyak sekali pelajaran, dan saya yakin masih banyak sekali hikmah dan pelajaran. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dari sini kita ambil pelajaran bahwa pentingnya keteguhan, kesabaran, bahwa yang namanya perjuangan kebaikan pasti berhadapan dengan ujian-ujian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas. Insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan berikutnya. Sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.